Apa yang sebenarnya kita pelajari dari kegagalan? Atau bahkan, dari kesuksesan? Banyak dari kita menganggap pengalaman hanya sekadar kenangan atau hasil akhir yang perlu dilupakan atau dirayakan. Tapi, apa jadinya jika kita bisa melihat setiap pengalaman baik yang manis maupun pahit sebagai sumber data yang bisa mengubah hidup kita? Jika pengalaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, melainkan apa yang bisa kita pelajari dari setiap detilnya, mungkin kita bisa melangkah lebih maju dengan cara yang lebih bijak dan efektif. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar belajar dari pengalaman, bukan hanya mengalaminya? Halo, selamat datang di channel ini. Di sini kami siap menemani Anda belajar, berkembang, dan menemukan potensi terbaik diri Anda. Terima kasih telah bergabung dan sekarang kita lanjut materinya. Kehidupan ini penuh dengan pengalaman yang mengajarkan kita banyak hal, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan. Namun tidak semua orang tahu bagaimana cara mengambil pelajaran yang seharusnya dari pengalaman tersebut. Banyak yang terjebak dalam persepsi bahwa hanya pengalaman pribadi yang dapat memberikan wawasan, padahal pengalaman orang lain juga dapat menjadi sumber pembelajaran yang tak kalah penting. Apalagi pengalaman itu sendiri bukan hanya sekadar kenangan atau sekumpulan momen yang berlalu begitu saja, melainkan data yang kaya dengan makna, data yang jika diolah dengan cara yang benar, dapat menjadi landasan bagi keputusan yang lebih bijak dan tindakan yang lebih efektif di masa depan. Namun, untuk dapat belajar dari pengalaman dengan cara yang mendalam, kita harus mampu berpikir kritis dan realistis, menghargai setiap pengalaman sebagai informasi yang perlu dianalisis, dipahami, dan diterapkan untuk perbaikan diri. Belajar dari pengalaman sejatinya lebih dari sekadar refleksi atau retrospeksi. Ini adalah proses analitis yang memerlukan kedalaman pemahaman dan kemampuan untuk menarik wawasan yang bersifat universal dan aplikatif. Pengalaman, pada dasarnya, adalah kumpulan data yang sangat kaya, namun ia hanya akan bermanfaat jika kita dapat mengolahnya dengan cara yang kritis dan realistis. Pengalaman tidak hanya mencakup keberhasilan tetapi juga kegagalan, tantangan, dan kesalahan. Setiap elemen ini mengandung informasi yang sangat berharga, tetapi seringkali kita terlalu cepat menilai atau mengabaikannya. Inilah yang menyebabkan banyak orang gagal memetik pelajaran sesungguhnya dari apa yang telah mereka alami. Lebih jauh lagi, kita harus mengakui bahwa belajar dari pengalaman bukan hanya soal mengambil pelajaran dari diri kita sendiri. Pengalaman orang lain baik yang sukses maupun yang gagal, memberikan perspektif yang tak kalah penting. Namun kita cenderung berpikir bahwa pengalaman orang lain tidak bisa diterjemahkan secara langsung ke dalam konteks kita. Pandangan ini, meski logis dalam beberapa hal, seringkali mempersempit pemahaman kita tentang apa yang sebenarnya bisa dipelajari dari dunia di sekitar kita. Pengalaman orang lain bisa menjadi data yang sangat berharga, bahkan tanpa perlu mengalami kejadian tersebut secara langsung. Dalam banyak kasus, kita bisa menghindari kesalahan yang sama atau mempercepat proses belajar dengan menganalisis apa yang telah dilakukan orang lain, apa yang berhasil dan mengapa bisa berhasil, atau bahkan apa yang gagal dan mengapa bisa gagal. Pendekatan ini tidak hanya praktis, tetapi juga sangat realistis, mengingat bahwa waktu dan sumber daya kita terbatas, sementara kesalahan dan kegagalan orang lain adalah pengalaman yang bisa kita manfaatkan tanpa harus mengulanginya. Namun, untuk benar-benar mendapatkan nilai dari pengalaman, baik milik diri sendiri maupun orang lain, kita harus bisa melihatnya secara lebih objektif. Kita seringkali terlalu terikat pada narasi emosional yang mengelilingi suatu pengalaman, baik itu kesedihan, penyesalan, atau bahkan rasa bangga berlebihan atas kesuksesan. Padahal pengalaman itu sendiri tidak memiliki nilai positif atau negatif secara inheren. Nilai itu lahir dari bagaimana kita memahaminya dan apa yang kita lakukan dengan informasi yang ada. Ketika kita hanya fokus pada hasil akhir misalnya, kemenangan atau kegagalan, kita kehilangan esensi dari proses belajar itu sendiri. Untuk itu kita perlu mengembangkan kemampuan untuk membaca pengalaman sebagai data mentah, memisahkan emosi dari fakta, dan kemudian mengevaluasi pola-pola yang muncul. Apakah ada kesalahan berulang yang perlu dihindari? Adakah keputusan yang ternyata mendatangkan hasil positif yang bisa kita ulangi? Disinilah pentingnya berpikir kritis dan evaluatif, karena tanpa analisis yang tajam, kita hanya akan terjebak dalam pengalaman tanpa mendapatkan wawasan yang bisa dipraktekkan. Lebih realistis lagi, kita harus mengakui bahwa pengalaman manusia itu tidak linear dan tidak selalu dapat diprediksi. Apa yang berhasil bagi satu orang tidak selalu akan berhasil bagi orang lain, karena konteks dan kondisi selalu berubah. Dalam hal ini, pengalaman bukanlah formula yang dapat diterapkan secara universal. Namun, pengalaman tetap memberikan kita petunjuk penting tentang pola perilaku, strategi yang dapat diterapkan, dan risiko yang mungkin timbul. Dengan kata lain, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengalaman akan selalu memberikan solusi yang langsung dapat diterapkan, ia tetap memberikan kerangka berpikir yang lebih baik dalam menghadapi masalah yang serupa di masa depan. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan pengalaman secara maksimal, kita harus melibatkan pemikiran yang lebih analitis dan sistematis.
Setiap pengalaman, baik itu kegagalan atau keberhasilan, adalah data yang bisa kita olah untuk mengidentifikasi pola, memetakan keputusan yang diambil, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil akhir. Belajar dari pengalaman berarti kita tidak hanya mengingat apa yang terjadi, tetapi juga menggali lebih dalam untuk memahami mengapa sesuatu berhasil atau gagal, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan pelajaran tersebut dalam konteks yang berbeda. Ini adalah pendekatan yang logis dan realistis, yang mengakui bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia, asalkan kita mampu mengekstrak nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, pengalaman menjadi lebih dari sekadar kenangan atau pelajaran pribadi, ia menjadi sumber daya yang dapat dipergunakan secara kritis untuk perbaikan diri, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pada akhirnya, pengembangan kapasitas untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Belajar dari pengalaman bukanlah sebuah proses pasif, melainkan aktivitas dinamis yang melibatkan pemikiran kritis, analisis mendalam, dan penerapan wawasan yang teruji, baik dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Kesimpulan, pengalaman bukanlah sekadar kenangan yang hanya kita ingat atau sesekali kita renungkan. Setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan merupakan sumber daya berharga yang penuh dengan pelajaran. Namun, agar pengalaman benar-benar memberi manfaat, kita harus melampaui sekadar merasakannya. Kita perlu menganalisis, memahami, dan memetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kegagalan mengajarkan kita tentang batasan, kesalahan, dan apa yang perlu diperbaiki. Sementara kesuksesan memberi kita gambaran tentang strategi yang efektif dan keputusan yang tepat. Namun, pengalaman tidak hanya terbatas pada apa yang kita alami sendiri. Pengalaman orang lain, meskipun berbeda konteks, juga memberikan wawasan yang sangat berguna. Dengan memperhatikan apa yang berhasil atau gagal bagi orang lain, kita dapat mempercepat proses pembelajaran dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi, jangan biarkan pengalaman Anda baik itu suka maupun duka berlalu begitu saja tanpa makna. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkaya cara Anda berpikir dan bertindak. Ketika kita belajar dari pengalaman dengan cara yang lebih kritis dan realistis, kita tidak hanya tumbuh secara pribadi, tetapi juga menjadi lebih bijak dalam menghadapi tantangan hidup. Pengalaman, jika kita olah dengan tepat, menjadi landasan kuat untuk mengambil keputusan yang lebih baik, menyusun strategi yang lebih matang, dan akhirnya meraih tujuan hidup yang lebih berarti. Dengan cara ini, pengalaman bukan hanya sekadar kejadian yang telah berlalu, tetapi peta jalan yang terus membimbing kita menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih cerdas. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, serta melakukan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.